Oke, halo teman-teman, balik lagi bersama gue Alfian Yunugra di channel YouTube Source Code ID. Nah, di video kali ini gue akan memberitahu gimana cara kita mengintegrasikan TensorFlow dengan GPU khususnya Nvidia ya. Nah, karena kita tahu di Nvidia itu kalau teman-teman pakai GPU yang agak tinggi gitu, agak medium gitu, itu pasti di situ ada yang namanya CUDA Core. Nah, CUDA Core ada. Nah, di dalam GPU itu Nvidia itu punya yang namanya machine learning, biasanya hardware khusus untuk machine learning. Nah, jadi kalau kita menggunakan TensorFlow, misalnya untuk Python TensorFlow kita gunakan untuk melakukan analisis model atau machine learning, tentunya kalau karena defaultnya itu pakai CPU. Nah, oleh karena itu untuk bisa memaksimalkan, kalau teman-teman di laptopnya atau di PC-nya itu punya GPU Nvidia yang mempunyai CUDA Core, kita bisa memasang TensorFlow dengan yang sudah dibuild untuk menggunakan GPU ya, karena defaultnya TensorFlow itu menggunakan CPU. Tentunya kelebihannya ya biar lebih maksimal lagi dan lebih cepat gitu ya, karena CPU itu biasanya tidak terlalu bagus untuk melakukan machine learning. Nah, sekarang gimana cara kita menginstalnya? Yang pertama, teman-teman menuju ke website yang sudah saya sediakan di bawah nanti ya, yaitu teman-teman menuju ke TensorFlow source TensorFlow.org install source GPU. Nah, di sini teman-teman cari yang versi yang ada di atas sendiri. Teman-teman lihat ada Python versionnya, ada compilernya, ada build tool, CUDN dan CUDA. Yang teman-teman harus tahu adalah CUDA-nya dulu ya, teman-teman lihat. Nah, di sini kebetulan pada saat video ini dibuat, CUDA yang versi terbarunya yang didukung oleh TensorFlow adalah 11.2. Nah, jadi teman-teman harus download CUDA versi 11.2 ya. Nah, teman-teman sebelum itu teman-teman bisa download Visual Code dulu ya, karena pada defaultnya itu CUDA itu menggunakan Visual Studio. Teman-teman bisa download aja, nggak apa-apa. Teman-teman download di link yang nanti gua kasih di description. Lalu teman-teman download gitu ya, lalu teman-teman install. Seperti biasa tinggal di install, start, next sampai selesai. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian yang penting, yaitu CUDA Toolkit. Nah, CUDA Toolkitnya teman-teman install. Teman-teman lihat di link yang gua kasih. Nah, ketika teman-teman menginstal CUDA, teman-teman itu akan disuruh login dahulu kalau nggak salah. Jadi pastikan teman-teman sudah login menggunakan akun Nvidia Developer. Nah, setelah itu pilih version yang cocok ya. Karena di sini 11.2, teman-teman harus cocokin 11.2. Yaitu nah di sini ada 11.2, pakai yang titik 0 kalau di sini nggak ditulis. Contohnya ini 11.2, ya pakai yang titik 0 agar lebih aman ya. Kalau teman-teman salah download version, TensorFlow-nya nggak akan bisa keinstall dengan baik. Nanti teman-teman jatuhnya harus uninstall lagi, harus install lagi, cari versi yang benar-benar cocok. Oke, di sini kita download yang 11.2 ya, teman-teman klik. Nah, selanjutnya setelah diklik, teman-teman pilih di sini operating systemnya Windows, lalu versionnya Windows 10 ya. Teman-teman install and pilih yang exe lokal kalau teman-teman mau langsung install. Nah, ini ukurannya cukup gede, sekitar 2 sampai 3 gigaan. Nah, setelah teman-teman download, teman-teman install seperti biasa. Di sini karena gua udah nginstall ya, jadi teman-teman tinggal cukup install aja, run seperti biasa, terus next dan selesai nanti ya. Karena seperti nginstall pada umumnya gitu. Nah, ini kayak gini kan, tinggal di oke aja, nanti dia akan masuk ke express installation-nya, tinggal di next aja, gampang ya. Nah, setelah itu kita lanjut untuk menginstal Nvidia CUDN-nya, library-nya. Teman-teman tinggal buka aja link-nya gitu. Nah, di sini contohnya gue udah buka. Teman-teman harus login dulu, karena dia kalau nggak salah disuruh untuk login sebelum mendownload. Jadi teman-teman harus buat akun dulu di Nvidia developernya. Setelah itu langsung ke download CUDNN ya kan. Nah, teman-teman download, lalu di sini pilih agree, terus pilih yang archive CUDA release ya. Teman-teman klik itu karena kita harus menyesuaikan teman-teman ya. Di sini CUDN yang disupport untuk 11.2 adalah 8.1. Jadi teman-teman harus cari yang 8.1. Nah, di sini teman-teman cari. Nah, ini CUDN 8.1.0 ya, yang ada nolnya karena di sini nggak ditulis spesifik minornya berapa. Jadi kalau bisa sesuaikan aja. Nah, di sini kebetulan sudah ditulisin juga di sini for CUDA 11.0, 11.1 dan 11.2. Ya, ini
Ini udah cocok karena kita tadi install 11.2. Teman-teman tinggal klik aja di 81.1-nya ya. Di sini terus teman-teman pilih yang CUDNN library for Windows. Teman-teman tinggal install aja. Oke. Setelah teman-teman download, nanti dia akan download sekitar 600 MB-an. Nah, setelah itu ya kan baru kita nah di sini kan teman-teman gua pastikan teman-teman udah install Nvidia CUDA-nya tadi ya kan, yang CUDA Toolkit. Nah di sini karena gua udah install, gua akan cancel aja. Tapi nanti teman-teman tinggal next aja kok, gampang banget installnya, nggak perlu tutorial juga sebenarnya. Nah setelah itu teman-teman tinggal buka ininya apa CUDN ya, tinggal di open. Terus di sini ada CUDA, buka folder CUDA-nya. Di sini teman-teman tinggal di copy, teman-teman menuju ke local disk C, ke program files, cari di sini ada Nvidia GPU Computing Toolkit. Di sini masuk ke CUDA. Nah, pilih versinya. Tadi kan kita install 11.2 karena versi yang terbaru saat ini yang bisa disupport TensorFlow, jangan sampai salah version. Nah, di sini teman-teman tinggal ekstrak aja, terus pastekan di sini. Nah, setelah itu replace saja kalau ada peringatan untuk replace. Nah, setelah itu udah cukup gitu aja untuk mengintegrasikan CUDNN-nya ke CUDA-nya. Nah, setelah itu teman-teman edit environment-nya. Teman-teman tinggal tulis saja di sini. Teman-teman tinggal tulis saja edit environment variable for your account ya. Ya kan? Atau teman-teman menuju ke sistem atau teman-teman bisa ke disk PC, pilih properties ya kan. Nah, nanti di sini akan ada ini kalau di Windows 11 agak ini ada advanced system setting. Nah, teman-teman menuju ke advanced ini, pilih yang environment variable. Nah, teman-teman bisa edit di sini ya. Atau kalau teman-teman mau cepet, teman-teman tinggal ke search-nya aja, ketikin aja edit environment variable, nanti muncul kok. Nah, lanjutnya teman-teman menuju ke path, ke sini klik 2 kali aja atau klik edit. Nah, setelah itu teman-teman tambahkan new, tambahkan lokasi ini bin, ini teman-teman copy, terus teman-teman tambahkan new di sini, terus teman-teman tambahkan, terus enter ya. Sama yang ini, setelah bin sama yang ini lib di sini ada lib nvp, ini teman-teman ambil, terus teman-teman copy, klik new lagi, seperti itu ya. Jadi ada 2 yang teman-teman tambahkan di environment variable ini. Tapi kebetulan gua udah ada di sini, jadi gua hapus lagi karena gua udah nambahin. Terus klik OK, teman-teman restart komputer teman-teman, atau di sync out juga bisa. Oke, karena ini environment variable itu ya, karena itu user, jadi kita harus ngerestart komputer atau laptop gitu. Nah, setelah teman-teman udah berhasil, teman-teman perlu menginstal pip, menginstal TensorFlow-nya ya. Kalau teman-teman pakai langsung juga bisa, teman-teman bisa langsung install menggunakan perintah ini, menggunakan perintah pip install TensorFlow ya. Nah, tapi kalau teman-teman bisa langsung. Nah, tapi di sini gua pakai Anaconda. Kalau teman-teman pakai Anaconda, teman-teman tinggal masuk ke Anaconda Prom-nya. Ya, untuk orang awam aku saranin teman-teman juga download Anaconda. Kalau teman-teman masih baru pakai Python ya, teman-teman download Anaconda-nya, cukup simple, masuk ke websitenya, tinggal diinstal, next. Nanti kalau udah di-download, diinstal, nanti teman-teman bisa akses ke Anaconda Prom ini. Ya kan? Terus teman-teman tinggal bikin di sini, bikin environment baru. Misalnya sini Conda create TensorFlow, misalnya gua singkat aja TF TensorFlow gitu. Di sini gunakan Python berapa. Nah, untuk melihat Python yang disupport, teman-teman harus tahu juga di sini di website tadi. Nah, di sini ditulis versionnya adalah 37 sampai 3.10. Teman-teman harus menyesuaikan lagi-lagi ya, jangan sampai salah. Nah, di sini gua akan pakai versi terbaru 3.10, langsung diinstal, di enter, nanti dia akan otomatis membuat environment menggunakan Conda. Tapi kalau teman-teman pakai Python langsung di komputer teman-teman yang udah diinstal tanpa Anaconda, teman-teman tinggal tulis, teman-teman bisa loncati proses ini. Nah, di sini gua akan Conda activate dulu, activate TF yang udah kita buat environment. Jadi di sini tandai di sebelah kiri udah ada TF. Nah, baru di sini gua akan install pip install TensorFlow-nya. Ya, pip install TensorFlow. Nah, nanti ketika kita menginstal TensorFlow, dia harusnya otomatis mendeteksi kita menggunakan GPU apa gitu ya, karena kita udah install CUDA-nya tadi sama CUDNN-nya. Nanti dia bisa otomatis nge-build berdasarkan
GPU kita gitu ya. Nah, kita tunggu aja, kita tunggu. Ini masih belum selesai karena ini dia ngebuild dari awal. Jadi harusnya agak lama dikit lah ya. Ini tergantung kecepatan komputer teman-teman. Nah, setelah selesai install kayak gini, ini kan belum ya, sambil belum di sini gua akan pakai PCAM. Gua akan pakai PCAM Communication Edition biar lebih mudah aja. Nah, teman-teman nanti jangan lupa compilernya jangan lupa arahin ke Conda environment TF-nya tadi yang udah kita buat ya untuk ngejalanin ya. Nah, makanya itu gue selain pakai PCAM aja teman-teman. Ini khusus untuk Python atau pakai apapun itu sih. Kalau di Anaconda sebenarnya ada juga nih. Kalau teman-teman juga Anaconda Navigator, teman-teman buka. Kalau pakai Anaconda, teman-teman bisa buka sambil nunggu Anaconda yang kebuka. Di sini gue udah buka PCAM-nya juga. Nah, ini ada PCAM-nya juga. Ketika PCAM awal-awal dibuka itu gue akan contohin PCAM ketika awal-awal dibuka. Nah, ini udah selesai ya. Kalau udah kayak gini, ini udah masuk, udah selesai ke install. Nah, kalau teman pakai PCAM, kita tinggal file, terus kita bikin new project. Nah, di sini teman-teman bisa bikin Python interpreternya teman-teman ganti ke. Nah, enaknya pakai PCAM itu dia ada dia bisa otomatis ngedetection kita menggunakan interpreter Conda. Nah, di sini muncul ya Python, ini udah muncul. Nanti teman pilih aja sesuai yang teman buat tadi yaitu TF ya. Nah, setelah itu teman-teman tinggal, atau kalau belum muncul teman-teman wajib klik di sini, pilih Conda interpreternya di sini, nanti ada TF. Nah, ini ada TF, klik OK. Setelah itu teman-teman tinggal ini ada pilihan baru TF yang udah kita buat tadi, tinggal diklik create aja gitu ya. Nah, setelah di create teman-teman bikin new file misalnya main.py. Habis itu teman-teman bisa untuk ngecobanya ya, kita bisa ke sini nih. Ini ada GitHub yang gua udah sediakan di bawah. Ini adalah machine learning collection. Jadi teman-teman bisa coba example-nya. Ini cuma example script aja biar kita tahu apakah udah berhasil atau belum ya, dengan cara kita mencoba menjalankan. Seperti itu. Teman-teman bisa pakai di sini misalnya ini ada TensorFlow. Misalnya gua mau pakai misalnya gua pakai neural network ini mungkin. Nah, di sini gua pilih raw aja, gua copy, gua masuk ke sini, gua paste di sini teman-teman. Gua hapus ininya dulu, nge-lock levelnya, nggak usah. Nah, selanjutnya adalah ini tadi kan gua pilih pakai interpreter yang ini, kita save. Oke, habis kita save teman-teman, kita jalanin dengan cara klik ini run. Nah, ketika kita run harusnya ini nanti dia ada lognya ya teman-teman kalau pakai TensorFlow. Oke, dia masih download apa ini. Nah, di sini ini ada tulisan ini. Harusnya ada tulisan seperti ini. Entah tulisannya apapun, pokoknya ada hubungannya kayak gini. This TensorFlow is optimized for deep neural network library. Ya kan, terus di sini muncul nama GPU teman-teman. Di sini karena gua pakai RTX 3060, di sini muncul Nvidia RTX 3060 dan dia bekerja di sini. Kebetulan di sini dia neural network untuk modeling ya. Di sini teman bisa lihat di sini dia sedang mengenerate menggunakan Nvidia teman-teman. Nah, di sini gua mau cek menggunakan GPU Z. Ini nggak harus. Ini gua mau ngelihat aja apakah dia GPU-nya kepake atau. Nah, di sini gua cek. Oke. Nah, di sini GPU-nya udah kepake harusnya. Jadi udah berhasil. Nah, itu aja tutorial dari gua tentang cara menginstal TensorFlow untuk bisa menggunakan Nvidia GPU kita gitu ya biar lebih maksimal lagi. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.